Hampir semua yang kita nikmati sekarang ini, itu merupakan kemustahilan di masa lalu. Jadi apa yang mengubah kemustahilan, sehingga kemustahilan itu menjadi peluang, dan peluang itu menjadi kenyataan? Salah satunya, ini adalah hasil dari sikap yang tidak menunda-nunda. Menunda seringkali dianggap sesuatu yang sepele, tetapi hal yang tidak disadari dari sebagian orang akibat dari sikap menunda, itu akan menghancurkan mimpi dan kehidupan Anda secara keseluruhan. Apapun alasannya, jangan pernah membiasakan diri untuk selalu menunda-nunda. Sebab ada dampak buruk dalam sikap yang selalu menunda-nunda. Mari kita belajar 4 dampak buruk dari penundaan. Pertama, Anda akan melewatkan banyak peluang. Jadi di saat kita menunda pekerjaan maupun yang lainnya, maka ada banyak peluang dan kesempatan yang kita lewatkan begitu saja. Seharusnya kita cepat tanggap dan mengambil peluang, sekalipun peluang itu mungkin sangat kecil. Sebab ketika kita melewatkan peluang, maka kita akan mengalami kerugian dalam hidup kita. Sebab kesempatan tidak pernah terulang 2 kali pada tempat, waktu, dan situasi yang sama. Ingat, menyia-nyiakan kesempatan itu sama artinya dengan menyia-nyiakan hidup. Kalau kita belajar tentang mengambil peluang atau kesempatan, itu sama artinya kita belajar 3 tipe manusia dalam mengambil peluang atau kesempatan. Tipe pertama itu adalah tipe orang lemah. Orang lemah selalu menunggu kesempatan itu datang. Dan tipe yang kedua adalah tipe orang yang kuat. Dan orang yang kuat adalah orang yang menciptakan kesempatan. Tetapi tipe orang yang ketiga adalah orang yang bijak. Orang bijak selalu memanfaatkan kesempatan. Terkadang kita melihat peluang yang ada itu sangat kecil, sehingga kita tidak mau mengambil peluang itu. Atau mungkin peluang itu sebenarnya besar, namun kita tidak berani untuk mengambilnya, karena kita melihat diri kita ini kecil dan tidak mampu. Dan seringkali kita lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu siap menolong setiap kita. Dan semakin kita merasa lemah, semakin kita merasa tidak mampu, seharusnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ingat, penundaan itu adalah makam di mana peluang itu dikubur. Poin yang kedua, kalau kita terus menunda dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Semua orang memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah dan mencapai sesuatu. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak mau mengambil langkah pertama untuk memulai. Seharusnya saat Anda menetapkan tujuan dan keinginan untuk mencapai sesuatu atau untuk memperbaiki kehidupan, maka Anda harus berkomitmen untuk melakukannya. Dan salah satu penyebab seseorang tidak bisa mencapai tujuan hidupnya karena kekhawatiran. Kekhawatiran membuat seseorang takut melangkah, dan kekhawatiran itu juga membuat seseorang menunda banyak peluang. Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang membuat Anda terus bergerak, tetapi sebenarnya tidak membawa Anda kemana-mana. Ingat, kekhawatiranmu tidak dapat mengubah hari esok, tetapi justru menghancurkan kehidupanmu hari ini. Dan orang yang selalu menunda, mereka tidak punya masalah yang kecil, karena mereka selalu menunggu sampai masalah mereka itu berkembang menjadi besar. Poin yang ketiga, di saat Anda terus menunda, maka penundaan itu akan merusak nama baik. Saat perkataan yang Anda ucapkan selalu beda dengan apa yang Anda lakukan, hal itu tentu saja merusak reputasi Anda. Sebab tidak ada orang yang menyukai Anda jika Anda hanya menyampaikan janji kosong tanpa adanya bukti nyata. Poin yang keempat, Anda akan kehilangan banyak waktu yang berharga. Coba Anda bayangkan, ada beberapa banyak waktu yang Anda habiskan di saat Anda menunda melakukan pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan. Ukirlah masa depanmu dengan menggunakan waktu secara maksimal, dan jangan sekedar mengerat waktumu. Lalu bagaimana untuk mengatasi penundaan itu? Poin pertama, hapuslah semua alasan untuk menunda. Sebab selama kita bersembunyi di balik alasan, maka kita tidak akan bisa mengubah masa depan kita. Ada sebuah nasihat firman Tuhan, bagi setiap yang suka menunda,
di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Firman Tuhan katakan jika seorang tidak mau bekerja, artinya orang ini adalah orang yang malas. Orang yang suka menunda. Orang yang selalu banyak alasan. Maka firman Tuhan memberikan jawabannya bagi kita, orang tersebut jangan diberi makan. Poin yang kedua, seharusnya tidak ada alasan selalu menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri, alias berdalih. Sebab orang yang berdalih memakai alasan yang dicari-cari untuk menutup kesalahannya. Dan orang yang berdalih, kesukaannya selalu menuduh orang lain. Amsal 14 ayat 23 menasehati setiap kita. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ingat, orang yang suka berdalih adalah orang yang ahli dalam berbicara, tetapi tidak di dalam bekerja. Saya percaya setiap kita rindu menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, dengan cara tidak lagi menunda-nunda hari ini. Hapuskanlah semua alasan untuk menunda. Dan kemudian, jangan selalu mencari kesalahan orang lain dan membenarkan diri kita sendiri, sebab orang sukses selalu mencari jalan, dan orang yang suka berdalih selalu mencari alasan. Sebab sukses itu datang ketika Anda mengerjakan hari ini, apa yang orang lain pikir dikerjakan hari esok. Ingat, penundaan adalah pupuk yang membuat kesulitan itu bertumbuh dalam hidup Anda.